Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Al-Fikratun Nahdhiyah. Sudah sampai di masalah yang ketujuh tentang ketika seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan, apakah bisa membatalkan wudunya atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Al-mas'alatus sabi'atu lumsuz zaujati hal yubtilul wudu'a. Bermula masalah yang ketujuh itu menyentuh istri, apakah bisa membatalkan ia akan wudu? Nah, ini judulnya menyentuh istri. Hadhil mas'alah ibtada'ahas salafiyyatul wahabiyah. Li'annahu innamal khilafu fi lumsir rajulil mar'ah sawa'un kanat zaujatan am ajnabiyatan walam yaktasir fi zaujiyah. Bermula ini masalah itu ibtada'aha telah mengada-ngadakan akan ini masalah oleh Salafi Wahabi. Ini saya kurang paham juga maksudnya. Apakah ini pembahasan yang dibahas oleh Wahabi bahwa menyentuh istri batal atau tidak? Sementara menyentuh perempuan yang bukan istri itu memang tidak batal. Wallahu a'lam. Karena kata beliau di sini li'annahu, karena bahwa sungguhnya hal wasya'an itu innamal khilafu, hanya saja khilaf itu pada menyentuhnya seorang laki-laki akan perempuan. Sawa'un kanat, baik adanya perempuan itu istri atau ajnabiyah atau perempuan yang bukan istri. Walam yaktasir, dan tidak terbatas ianya pembahasan tadi fi zaujiyah pada suami istri. Jadi sebenarnya khilaf itu umum, bukan hanya ketika seorang laki-laki menyentuh istrinya batal atau tidak. Tetapi pembahasannya itu umum. Ketika seorang laki-laki menyentuh perempuan, baik perempuan itu istrinya atau bukan, batal wudu atau tidak. Nah, itu masalahnya. Apakah menurut Wahabi cuma yang jadi khilaf pada masalah suami menyentuh istri atau bagaimana? Nah, jadi ini kita perlu mengkaji juga tentang pemikiran Salafi Wahabi dalam masalah ini. Kita lanjutkan. Amma syafi'iyyatu faqalu bi anna lumsar rajulil mar'ata naqidun min nawaqidil wudu. Adapun bermula Syafi'iyah maksudnya madhab Syafi'i, faqalu maka berkata oleh mereka dengan bahwa sungguh menyentuhnya seorang laki-laki akan perempuan itu naqidun. Itu satu yang membatalkan min dari nawaqidil wudu, dari banyak hal yang membatalkan wudu. Dalam mazhab Syafi'i, menyentuh seorang laki-laki, menyentuh perempuan, baik istrinya atau bukan, itu bisa membatalkan wudu, atau salah satu dari hal yang bisa membatalkan wudu. Illa maharimahu, kecuali bila perempuan itu mahramnya. Artinya orang yang tidak boleh dinikahi, ibunya, anaknya, kakaknya, adiknya. Walau kanal masu biduni syahwatin, sekalipun adalah menyentuh itu tanpa syahwat. Menyentuh, kesenggol dikit, sengaja nggak sengaja, ada syahwat nggak ada syahwat, dalam mazhab Syafi'i tetap batal. Selama menyentuhnya dengan kulit tentunya, tanpa penghalang. Apa dalil mereka mazhab Syafi'i? Wastadallu alaihi biqaulillahi ta'ala, dan mereka mengambil dalil alaihi terhadapnya masalah menyentuh tadi biqaulillahi ta'ala dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum junuban fattahharu. Jika adalah kalian itu berjunub maka bersucilah. Orang berjunub harus bersuci pertama, baru boleh salat. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Apabila adalah kamu itu sakit, aw ala safarin atau dalam musafir, aw jaa ahadun atau datanglah salah satu dari kamu minal ghaid dari kakus, dari buang hajat maksudnya. Aw lamastumun nisa, atau engkau menyentuh perempuan. Inilah yang jadi masalah lamastum ini, yang menyebabkan berbeda pandangan nanti dalam mengartikan lamastum. Au lamastumun nisa, atau engkau melamas akan perempuan. Kita artikan aja atau engkau menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'an, maka kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang bersih, tanah yang baik. Jadi di sini kita lihat dalam ayat pertama junub pembahasannya. Kemudian bila engkau sakit atau safir atau datang dari
kakus, au lamastumun nisa. Lamastumun nisa Allah menempatkannya sesudah orang kembali dari kakus tadi. Falam tajidu ma'an, maka kalian tidak mendapatkan air. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Lanjut. Wa qad fassara al-Imam Syafi'i radhiyallahu an qaulahu ta'ala lamastumun nisa bi annahu iltiqa'ul basyaratil basyarah. Dan sungguh telah menafsirkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an qaulahu ta'ala, kan firman-Nya Allah lamastumun nisa. Imam Syafi'i menafsirkan lamastumun nisa dalam ayat tersebut bi annahu iltiqa'ul basyarati, dengan bahwa sungguhnya lumsun nisa itu maksudnya bertemu kulit akan kulit walau bi ghairi jima'in, walau bukan dengan jima. Jadi menurut Imam Syafi'i lamastumun nisa itu menyentuh perempuan manapun, yaitu bertemu kulit laki-laki dengan kulit perempuan, baik disengaja atau tidak disengaja. Baik ya disengaja atau tidak, istri atau bukan, walau bighairi jima'in, walau bersentuh kulit itu bukan karena jima, itu yang membatalkan wudu. Wazalika li umurin, dan bermula demikian itu sampai karena beberapa perkara, beberapa alasan. Kenapa Imam Syafi'i menafsirkan lamastumun nisa itu bertemu kulit dan kulit? Karena beberapa alasan. Di mana ulama lain nanti menafsirkan lamastumun nisa itu lamastumulamasah, menyentuh, berarti saling menyentuh itu maksudnya ada syahwatnya. Sehingga nanti ada pendapat seseorang laki-laki yang menyentuh perempuan dengan hawa nafsu, itu baru membatalkan wudu. Kalau bukan karena hawa nafsu, bukan syahwat, nggak batal. Itu yang bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada syahwat, nggak ada syahwat. Ketika kulit laki-laki bertemu kulit perempuan, nah itu bisa membatalkan wudu. Demikian itu karena beberapa perkara. Coba kita lihat perkaranya. Al-awwalu anna Allah azza wa jalla dzakara al-janabah fi bidayatil ayah summa atafa lumsan nisa'i 'alal ghaid ba'da dzalik. Yang pertama, bahwa sungguh Allah azza wa jalla itu dzakara al-janabah, telah menyebutkan ianya Allah akan janabah fi bidayatil ayah, di awal ayat. Di awal ayat Allah menyebutkan wa in kuntum junuban fattaharu, jika kalian berjunub maka bersucilah. Summa atafa lumsan nisa, kemudian mengataf ianya Allah akan menyentuh perempuan alal ghaid, di atas ghaid. Ayat tadi wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Allah menyebut lamastumun nisa sesudah ghaid. Fadalla ala anna lumsan nisa min jinsil hadasil asghari kal ghaid. Maka menunjukkan ianya ataf Allah tadi menyebut lumsun nisa sesudah ghaid, maka menunjukkan ia kepada bahwa sungguh menyentuh perempuan itu sabit min jinsil hadasil asghar, itu sabit dari jenis hadas kecil. Kal ghaid, sama seperti buang air. Wazalika ghairul janabah, dan dianya hadas kecil itu bukan janabah. Artinya begini, ketika Allah pertama di awal ayat menyebutkan orang berjunub harus bersuci, kemudian orang sakit atau orang musafir atau orang pulang dari kamar mandi habis buang hajat, itu juga harus bersuci. Kalau nggak ada air nanti tayamum. Kemudian atau kalian lamas nisa, kalian menyentuh perempuan. Jadi Allah menyebut menyentuh perempuan sesudah menyebut kata-kata kembali dari kamar mandi. Ini menunjukkan menyentuh perempuan itu sama dengan status buang air, yaitu hadas kecil. Kalau kita maksud dengan menyentuh perempuan di situ maksudnya menjima perempuan sama dengan junub janabah. Sementara janabah, junub sudah disebut di awal ayat. Fayakunul maqsudu bihil lumsu bil yad wa laysal jima'. Maka adalah yang dimaksud dengannya lumsu dalam ayat itu yaitu lumsu menyentuh dengan tangan. Walaisal jima'a, tidak ada ianya lumsu, itu jima. Jadi bukanlah lamastum dalam ayat artinya jima. Itu menurut Imam Syafi'i. Alasan pertama. Wasani lamasa bimakna lamasa, kama warada fi qiraatin ukhra. Dan bermula alasan yang kedua atau perkara yang kedua itu lamasa dalam ayat. Dalam ayat tulisannya lamasa ada alif musyarakah fa'ala qatala. Bermula yang kedua itu bermula lamasa itu sabit dengan makna lamasa. Jadi tulisannya lamasa musyarakah tapi maknanya lamasa, menyentuh walaupun dari satu sisi.
Kama warada fi qiraatin ukhra, sebagaimana yang warid ia dalam bacaan yang lain. Karena ada salah satu dari qiraah 7 membacanya cepat, lamastumun nisa, bukan lamastumun nisa. Jadi qiraah juga bisa jadi dalil. Wa kulluha bi ma'nal tiqa'il basyaratil basyarata, dan bermula seluruhnya baik kita baca lamasa au lamasa itu sabit dengan makna bertemu kulit akan kulit. Qala ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, falamasu bi aidihim, maka menyentuh oleh mereka bi aidihim dengan tangan-tangan mereka. Jadi sesudah lamasu Allah mengatakan bi aidihim. Lamasu bi aidihim, menyentuh dengan tangan. Itu alasan Imam Syafi'i mengartikan lamastumun nisa jadi laki-laki menyentuh perempuan. Atau perempuan juga menyentuh laki-laki, kulit ketemu kulit membatalkan wudu. Selesai. Wasalisu, alasan yang ketiga, perkara yang ketiga itu ruya an Abdullah bin Umar. Telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, berkata ya Abdullah, qiblatur rajuli imratahu wa jissuha biyadihi minal mulamasah. Bermula mengqiblah seorang laki-laki. Qiblah itu mengecup, arti mengecup mencium dengan mulut bukan dengan hidung. Qiblatur rajul, bermula ciumnya seorang laki-laki imratahu akan perempuannya, akan istrinya. Wa jissuha, menyentuhnya si istri, si perempuan, biyadihi dengan tangannya, itu sabit minal mulamasah, itu masuk dalam kategori mulamasah dalam ayat. Ketika seseorang mencium istrinya, menyentuh istrinya, itu sudah dianggap mulamasah. Itu menunjukkan arti mulamasah itu bersentuhan. Faman qabbala imra'atahu wa jassaha biyadihi fa alaihil wudu. Maka barang siapa yang mengecup ia akan istrinya, wa jassaha, dan menyentuh ia akannya istri, biyadihi dengan tangannya, fa'alaihil wudu, maka wajib kepadanya itu wudu, wajib di atasnya oleh wudu, fa'alaihil wudu, dia mesti wudu karena bisa membatalkan wudu. Rawahu Malik fil Muwatta, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Qala fi hasyiatil Bujairimi, berkata ianya siapa ya pengarang kitab Bujairimi, lupa saya. Syekh Bujairimi berarti. Qala fi hasyiatil Bujairimi, berkata ianya muallifnya Hasyiah Bujairimi dalam kitab Hasyiah Bujairimi. Apa beliau katakan? I'lam anna lumsa nakidun bi syuruti khamsah. Ketahui olehmu bahwa sungguh menyentuh perempuan itu bisa membatalkan wudu dengan 5 syarat. Ada 5 syarat bersentuhan laki-laki dan perempuan baru bisa membatalkan wudu. Ahaduha ayyakuna baina mukhtalifaini dzukuratan wa unusah. Bermula salah satunya 5 itu bahwa ada ianya bersentuhan itu sabit antara dua yang berbeda, mukhtalifaini, antara dua jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Bukan perempuan bersama perempuan atau laki-laki sama laki-laki. Atau laki-laki dan khunsa. Khunsa itu mungkin masuk golongan, kalau perempuan ya perempuan. Kalau laki-laki ya laki-laki, khunsa lebih jelasnya kemana gitu. Harus ditentukan dulu. Wasaniha ayyakuna bil basyarati duna sya'ri wasinni wadhufri. Dan bermula yang keduanya dari 5 itu bahwa adanya bersentuhan itu dengan kulit. Jadi kulit ketemu kulit. Duna sya'ri bukan kulit ketemu rambut. Wasinni bukan gigi. Jadi menyentuh gigi, menyentuh rambut, wadhufri menyentuh kuku, itu tidak membatalkan. Karena itu bukan kulit, enggak ada rasa. Dia enggak mengalir rasa di rambut, gigi dan kuku. Wasalisuha ayyakuna biduna hailin. Dan bermula yang ketiganya dari 5 itu bahwa ada yang menyentuh itu biduni hailin, dengan tanpa penghalang. Jadi enggak ada penghalangnya, enggak ada satirnya, walaupun sangat tipis enggak ada. Nah, itu yang membatalkan. Tapi kalau ada penghalangnya walaupun tipis banget, enggak apa-apa. Wa rabi'uha ayyablugha kullun minhuma haddan yustahafi. Dan bermula yang keempat itu bahwa sampailah oleh tiap-tiap dari keduanya. Dari keduanya laki-laki dan perempuan tadi. Bahwa sampailah setiap dari keduanya itu haddan akan batasan yustahafi, yang dirindukan orang akan dianya tiap-tiap padanya. Jadi maksudnya dua-duanya sudah gede. Nah, ketika laki-laki melihat perempuan tersebut dia sudah menimbulkan hawa nafsu, begitu juga sebaliknya ketika perempuan melihat seorang anak laki-laki seukuran mana yang membuat dia bernafsu. Pada orang yang normal tentunya batasan itulah baru dianggap
bersentuhan kulit dan kulit bisa membatalkan wudhu. Kalau kita ukur dengan umur berapa kira-kira? Ya, ukuran umur-umur udah gede kali ya, SD. Ini nggak jelas ini. Maksudnya orangnya beda-beda. Kalau anak SD dia nggak udah gede nggak? Wa khamisuha adamul mahramiyah, dan bermula yang kelimanya itu tidak ada hubungan mahramiyah. Jadi bukan yang haram nikah. Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan haram nikah. Ketika bersentuhan baru batal. Wa amma hadisu Aisyah radhiyallahu an kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamadhani, rawahu Syaikhani. Adapun bermula hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, apa kata beliau? Kuntu anamu adalah aku tidur baina yaday Rasulillah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rijlaya, dan bermula dua kakiku itu fi qiblatihi, pada arah kiblatnya Rasul. Fa idza sajada, maka apabila sujud ya Rasul, ghamadhani, memindahkan ia akan aku, maksudnya apa? Menggeserkan. Ada hadis Aisyah. Kata Sayyidina Aisyah, saya tidur di hadapan Rasul, kaki saya di depan arah kiblat. Ketika Rasul sujud, kaki saya dipindahkan. Rawahu Syaikhani, meriwayatkan akan ini hadis oleh dua Syekh Bukhari Muslim. Jadi sebagian ulama yang menyatakan menyentuh perempuan enggak batal wudu berpegang kepada hadis ini, karena Nabi memegang kaki Sayyidina Aisyah. Sedangkan Nabi sedang sholat, berarti enggak batal wudu. Kalau batal wudu tentunya batal sholat. Bagaimana mazhab Syafi'i menjawab hadis ini? Fa'ajaban Nawawi anhu biqaulihi. Maka menjawab oleh Imam Nawawi darinya hadis dengan perkataannya Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi begini, hamalul hadisa ala anna ghamzaha fauqa ha'il. Mereka menanggungkan akan ini hadis kepada bahwa sungguh menyentuhnya Aisyah, Nabi menyentuhnya Aisyah itu fauqa ha'ilin, di atas ha'il, ada penghalangnya, ada kain. Karena dalam hadis tidak dijelaskan Nabi langsung mengenai, tangan Nabi langsung mengenai kulit kaki Aisyah, enggak. Cuma menyentuh kaki. Jadi kemungkinan itu bisa ada ha'ilnya, ada penutupnya. Wa hadza huwa adh-dhahiru min halin na'im. Bermula ini ada penghalang. Bermula ini itu dianya ini, itulah yang zahir daripada keadaan orang tidur. Orang tidur biasanya pakai selimut. Ya, minimal ada kain, sarung segala macam. Jadi kemungkinan kaki Sayyidatina Aisyah ketika itu tertutup. Fala dilalata fihi ala adabin naqdi. Maka tidak ada dilalah padanya hadis kepada tidak meruntuhkan wudu, tidak membatalkan wudu. Jadi hadis Aisyah ini tidak bisa jadi dalil bahwa ketika Nabi menyentuh kaki Sayyidatina Aisyah menunjukkan bahwa itu tidak membatalkan wudu, tidak bisa jadi dalil, karena kemungkinan bisa saja itu di kaki Sayyidatina Aisyah ada kainnya. Begini lebih kurang, tapi ini belum ketemu. Ini mungkin perlu kita baca juga kitab yang lain, apakah ada pendapat lain mungkin yang bagaimana. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.